Minimnya akses petani madu di Timor untuk memasarkan produk mereka keluar kota membuat Gokma Tampu Bolon, perempuan asal Medan ini, tergerak untuk membantu mengemas secara layak produk madu dari hutan Timor, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya dipasarkan secara luas dan membantu perekonomian petani madu di Timor. Halo, nama saya Gokma, saya umur 33 tahun dan sekarang saya tinggal di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saya asalnya dari Kota Medan. Kalau saat ini saya fokusnya sih menjalankan bisnis rumahan, salah satunya madu Big Bolon ini, madu hutan Big Bolon bersama suami saya. Jadi usaha ini saya awali tahun 2016. Saat itu sebenarnya saya sedang persiapan melahirkan di Medan dan ada teman-teman yang bilang mau madu hutan dari NTT karena tahu madu hutan dari NTT itu asli gitu ya. Jadi kita tahu ada peluang yang bagus. Saya dan suami juga sedang mencari bisnis untuk memulai bisnis yang baru. Akhirnya kita coba cari stok madu dari teman-teman yang kita kenal gitu, dan kita coba kemas dan kita kirim ke Kota Medan. Karena niat kita seperti itu, petani madu itu maju, sukses, punya penghasilan yang menetap gitu. Mereka punya madu tapi kadang tidak tahu bagaimana cara memasarkannya, mungkin sampai ke luar kota gitu. Jadi kami sebenarnya bantu itu aja sih, bantu memasarkan. Kalau kami pasarkan banyak yang minta, berarti kan kita banyak juga minta dari mereka, berarti penghasilan mereka juga meningkat. Itu aja sebenarnya keinginan sederhananya kami gitu. Bukan berawal dari bagaimana ya supaya kita punya bisnis yang menghasilkan dan maju gitu, enggak. Awalnya sebenarnya cuma itu menguatkan petani ini, ekonomi petani madu. Dan kenapa kita pengen sekali terus menjual madu hutan ini, karena ternyata masih banyak yang butuh gitu dan tidak tahu mencarinya kemana. Bahkan teman-teman kita di sekitar kita aja yang tinggal di NTT ini bingung mau cari madu mana yang pasti murni, pasti bersih gitu. Kita tahu banyak yang jual di pasar-pasar pakai kemasan apa? Aqua botol yang itu udah bekas dipakai, kita nggak tahu steril atau tidak. Dan kita coba mengembangkan sebuah merek yang unik gitu ya. Akhirnya kita pakai, kebetulan farm saya Tampu Bolon dan farm suami saya Simbolon, sama-sama ada kata bolon dan dalam bahasa Batak itu artinya besar gitu. Dan makanya kita menyebutnya Big Bolon. Harapan kita, usaha kita ini makin besar gitu ya, makin besar, makin bukan hanya banyak yang beli, tapi mungkin makin banyak variasinya. Itu harapan kita ke depan. Terakhir ini kita ke petani madu di Gunung Butis. Ada sebuah kelompok, kantor kelompoknya di Fatunasi. Jadi mereka langsung datang mengantarkan ke kita. Madu ini madu tetes dia. Jadi ada dua jenis ya. Jadi madu tetes itu, jadi dia madu yang dari dipanen, ditaruh di sebuah wadah, kemudian ditunggu madunya menetes. Jadi yang di bawah, sehingga dia lebih jernih. Biasanya madu itu ada yang titik-titik hitamnya gitu kan. Ada madu peras, jadi dia diperas dari apanya gitu. Nah ini madu tetes. Karena kualitasnya ternyata lebih bagus sih. Kualitasnya dia lebih jernih. Kalau madu peras itu kadang lebah-lebahnya itu ikut gitu dan tidak disaring lagi. Kita biasanya sebelum kita kemas kita saring ulang lagi dengan ada saringan khususnya gitu. Kita saring lagi supaya benar-benar dia bersih gitu. Nggak ada ketinggalan nektarnya, jadi dia benar-benar bersih sekali. Bisa dilihat gitu. Kita biasanya saring dulu, saringannya itu 3 lapis ya. Saringan pertama ada kain kayak kain kasa gitu ya. Kemudian ada lagi saringan ketiga, itu tujuannya supaya dia benar-benar bersih gitu. Jadi saringannya itu kerapatannya itu makin rapat yang di bagian bawah. Jadi yang benar-benar bersih sekali yang masuk ke sini gitu. Itu yang biasa kita lakukan, lalu kita kemas saja sesuai. Ini 250 ml ya, karena ada madu yang 250 gram itu dia hitungannya gram. Kalau ini 250 ml, dia gramnya itu bisa 370 gram sampai 380 gram. Madu itu tergantung panennya dia. Jadi kalau misalnya di musim hujan dia agak lebih cair karena dia kan di hutan ya.
Jadi tapi kalau dia pada saat musim panas dia agak kental sedikit. Itu sih. Jadi kita selalu mengukurnya per mililiter. Ada gelas ukurnya baru kita tuang. Jadi kita yang biasa pernah kita lakukan itu selain menyaring ya, menyaring kan kalau ada tambahan gula itu tidak larut di madu ini. Jadi kita bisa lihat gula itu akan tersaring gitu ya. Itu salah satu yang kita stop dengan supplier sebelumnya gara-gara itu. Ada gula di situ dan kita bisa merasakan itu gula bukan nektar. Lalu yang biasa kita lakukan adalah kita masukin ke freezer. Dia tidak membeku. Dia bentuk gel. Jadi lebih kayak gel, dia tidak membeku. Sedangkan madu-madu lain itu membeku. Dan aromanya madu hutan itu aromanya khas kan. Jadi kalau misalnya lebahnya bikin sarang di pohon ampupu, itu rasanya asam, sesuai dengan tekstur di mana dia bersarang. Kalau lebahnya di pohon kayu putih, itu lebih kayak ada min-minnya, rasa min. Jadi dia mengikuti bunga apa sih yang dia isap gitu. Rasanya mengikuti sesuai juga dengan bunga apa yang sedang mekar saat itu di hutan. Jadi waktu itu kami pakai mereknya itu madu hutan Timor gitu ya. Tapi seiring waktu itu kita kerjasama dengan salah seorang teman kita. Tapi kerjasamanya tidak berjalan dengan baik karena kualitas madu yang diberikan tidak sebaik di awal. Jadi kita memutuskan kerjasama dan kita mencari supplier yang lain gitu. Tapi kami selalu mengevaluasi, nggak mau udahlah udah terbiasa gitu, tidak. Kita selalu mengevaluasi setiap madu yang datang ke kami selalu rasa, dan kalau memang ada kejanggalan kami pulangkan. Ini nggak murni nih, ini ada tambahan nih, kami pulangkan. Kami akan cek dulu baru kami lakukan pembayaran. Kesulitan kerjasama seperti tadi yang pertama menipu kualitas ya, terus kedua itu harganya itu kadang-kadang pada pembelian pertama dengan harga A, kemudian pembelian kedua tuh langsung dinaikin gitu. Itu yang kadang-kadang kita kita ini kan membantu memasarkan, bukan murni hanya untuk mencari keuntungan. Dan kita kan punya standar jual ya. Kenapa kita nggak jual mahal? Jadi satu botol ini tuh 60.000, 250 ml. Ada orang yang jual sampai 100-an ribu. Karena kita ingin memasarkannya lebih banyak gitu. Memasarkannya keluar kota. Keluar kota ongkirnya udah mahal. Kadang kita bilang harganya berapa? 60.000. Oke, mau sekian. Oke, kita hitungin ongkir. Waktu kita kasih tahu ongkir, mundur gitu. Jadi segini aja orang mundur, apalagi kita naikin harga di atas 100.000 gitu. Jadi kita untungnya tidak banyak. Yang penting terus menerus ada pembelian, terus menerus kita minta kepada petani madu. Kalau penjualan kita ada reseller di Medan, ada di Waingapu, dulu sempat juga ada di Kepulauan Riau, ada di Jakarta. Mungkin ada waktu itu kita sempat yang dia labelnya cuma sepetak gini aja ya, satu kali pernah itu. Lalu pernah yang panjang juga tapi warna hijau kuning gitu, kali ada pernah yang putih, dan terakhir kali kita pakai yang model begini yang hitam. Kenapa? Karena kita sendiri saat berbelanja, saat kita scanning belanjaan, kita akan melihat mana sih kemasan yang menarik gitu. Kemasan yang menarik itu membuat kita ingin membelinya. Jadi kita ingin cari apa sih, saya pengen sesuatu yang desain yang simple ya, tapi orang langsung tahu ini apa ya, produk apa. Dan kita memang melihat ya, kita survei ke produk-produk madu sejenis gitu, mana ya yang menarik gitu. Jadi akhirnya kita coba mencari desain yang simple tapi orang teredukasinya dari sini, tahu madunya apa. Madu hutan yang berasal dari bunga berbagai jenis pohon yang berada di hutan tropis daratan timur NTT. Sejauh ini kita masih di Dekra, dan awalnya sendiri kayak Ibu Juli itu sempet menolak gitu ya, artinya karena kami bukan orang lokal NTT, bukan orang lokal NTT, karena memang bagus sih niatnya adalah supaya orang lokal maju gitu ya. Tapi karena memang kami juga sudah lama tinggal di NTT, sudah 12 tahun tinggal di NTT, dan kami punya passion untuk orang NTT ya. Kita kan kerjanya di NGO dulu ya, jadi betul juga ya udah nggak apa-apa gitu, meskipun kita bukan orang lokal NTT.